Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi Jabar kembali lagi di Podcast Juara, Jabar Pro Bersuara. Bersama saya Yudi Reven. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelangkaan minyak goreng. Ini menjadi viral beberapa pekan lalu. Tentunya kita akan bersama-sama mengupas tuntas bersama dengan Kepala Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat, Bapak Indra Sofyan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat terus ya, Pak ya? Insya Allah, amin. Insya Allah. Dan tentunya juga untuk wargi Jabar, karena kita berdua sudah vaksin 2 kali, malah 3 ya Pak ya. Dan tentunya juga seluruh kru yang bertugas juga sudah melakukan vaksin dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, Pak Indra, kita pengen tahu Pak, ini terjadi kelangkaan minyak goreng. Ini latar belakangnya seperti apa sih? Pertamanya itu kayak gimana Pak? Ya, saya akan ceritakan sejarahnya atau kronologisnya Ya. Langkanya itu ya. Pertama, minyak goreng itu ada 2, Ya. curah dan kemasan. Curah itu adalah yang levelnya paling bawah, Ya. kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang premium. Oke, ada 3 berarti ya? Ya, ya. Kang Yudi mah meureun anu premium ya. Anu bungkus nage dikemas dengan Yang sun bright like a diamond gitu ya Pak ya? Anu nanti herang dengan Ya. gitunya. Nah, kemudian langkah itu dimulai memang sejak tahun 2021 Ya. sekitar bulan Oktober November. Jadi penyebab pertamanya adalah karena harga CPO, bahan baku minyak goreng, crude palm oil disebutnya CPO teh eta anu di Jawa Barat mah teu aya lah saeutik. Banyak nama di Sumatera, Kalimantan, Malaysia begitu. Oke. Itu harga ekspornya naik. Naik. Di luar negeri itu tinggi harganya. Nah, untuk apa? Yang kedua, CPO itu tidak hanya untuk minyak goreng, tetapi adalah untuk bioenergi. Nah, luar negeri itu sudah mulai menggunakan energi itu berasal dari biologi. Ya, Oke, kalau di luar negeri seperti itu ya. Ya. Kalau di kita kan masih gorengan ya Pak? Nah, maksudnya energinya itu kita mah dari bensin, Ya. dari ini. Kalau di sana sudah mulai digunakan. Oke. Oleh sebab itu karena harga naik, kemudian di sana demand-nya naik, sehingga para produsen lebih condong atau lebih senang atau usaha mahnya Ya. anu lebih mahal weh, Betul. dijual lah ka ditu gitu. Nah, kita oke. kahiji tanya Ya, mulai. Tetapi bulan Januari pemerintah melalui Menteri Perdagangan Ya. bertindak mengeluarkan peraturan-peraturan membatasi atau mengharuskan para produsen CPO itu 20% tuh kayak negara Indonesia gitu ya. Untuk konsumsi dalam negeri Untuk saja. konsumsi dalam negeri. Dan itu hitungannya mah 20% teh katanya mah geus cukup ti leuwih. Karena rata-rata dulu-dulu sebelum pandemik teh kita teh minyak goreng atau CPO yang digunakan teh Ya. hanya 10 sampai 15% dari CPO yang di Iya ya, harusnya lebih ya. Nah, Kelebihan. gitu. Itunya. Nah, kemudian periode kedua yaitu diaturlah harga yang pertama curah itu adalah 11.000. Ya. Anu kadua nu kemasan teh 14.000. Nah, muncik Sunda mah genjleung gitu nya. Ya, heboh gitu ya. Heboh, bahasa milenial mah heboh. Mau bahasa Sunda mah keos gitu nya. Nah, terutama hari tate adalah anu kemasan, Yang 14.000. Ternyata masih langka. Ya, pas zaman 14.000 si kemasan Ya. masih langka. Logikanya mah ekonomi memang sih masuk ya. Ya. Anu merek anu heboh teh anu paling anu kupayu di sok di galeuh teh teu kalaluar. Oke. Da masa dengan produk saya yang sangat premium disamakan harganya dengan baru muncul 14.000 gitu. Sehingga mereka menahan. Ya. Kemudian periode yang curah mah juga kurang di situ ya. Tapi kita lakukan OP waktu itu dengan Kementerian Perdagangan. Jadi waktu itu curah juga masih kurang, Ya. kemudian kemasan juga teu kalaluar. Gitu tah. Anu periode katilu kemasan dilepas ke pasar. Ya. Nah, dari sejak pertama aturan itu keluar, besoknya itu yang namanya merek-merek yang paling bagus udah keluar lagi. Karena tetapi karena dilepas pasar,
harganya mah seenaknya. Membumi Membumi teh atau melangit dan apalah istilahnya gitu ya. Pokoknya mah rakyat menjerit, minyak membumi. Harga minyak melangit, cenanya rakyat menjerit gitu. Ada istilah eta teh. Ya itu mah logika pasar, memang begitu dilepas jadi istilahnya begitu dilepas harganya ke pasar, minyak kemasan membanjiri. Ya, tetapi harga melangit gitu. Nah, yang diatur periode yang ketiga ini adalah yang si curah. Curahan hati teh. Asik. Jadi HET yaitu adalah 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Itu paling tinggi. Paling tinggi harga eceran tertinggi HT, HET kurangnya HET. Lain HT. HET itu paling tinggi. Curah diatur, ini dilepas. Logikanya mah cek saya mah rek meuli curah dikemas saeutik jual jadi lepas. Jadi sekarang yang disebut kelangkaan itu harus kita pertegas, langka itu adalah untuk minyak yang curah. Untuk yang kemasan mah tos balatak di retail ge mung hargana melangit gitu. Oke, jadi itu inti permasalahannya teh. Kronologisnya eta sekarang kondisinya adalah itu. Yang kelangka itu adalah curah yang notabene untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, nusok di pasar-pasar sama UMKM, tukang gorengan. Waduh, makin ke bulan puasa kieu mah nya. Menu wajib, Pak. Eta segala macamna. Tapi yang kemasan mah sudah mulai tersebar merata di beberapa retail gitu tah. Nah, bagaimana Pak untuk fenomena kelangkaan minyak ini? Seperti apa nih Pak solusi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Disperindak Jabar, Pak? Betul. Pertama saya ingin menceritakan dulu ya, ini menjadi urusan bersama pusat, provinsi dan kabupaten. Tapi lebih kuat adalah pusat. Ya. Karena produsen-produsen ini termasuk perusahaan-perusahaan besar yang dikendalikan oleh pemerintah pusat. Nah, di pemerintah pusat yang mengendalikan, yang menyelesaikan ini tuh sekarang sudah mulai banyak. Pertama-pertama mah hanya Kementerian Perdagangan, karunya pisan Menteri Perdagangan teh dikeceknya, dicarekan ku DPRD dan segala macamnya. Tapi saya pikir sekarang bagus ya. Jadi pertama Menteri Perdagangan merangkul Polri, polisi ya, untuk bersama-sama mencari saha atau anu nyumputkeun teh siapa yang bermain dan segala macam. Yang kedua, mereka alhamdulillah juga didampingi oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi ada rapat rakor gitu ya, Sekda diminta untuk mengawasi. Kemudian yang ketiga, terakhir Menteri Perdagangan berkolaborasi dengan Menteri Perindustrian. Logikanya masuk menurut saya, karena produsen atau industri minyak ini teh urusannya mah perindustrian, bukan si perdagangan. Beda jeung saya mah indag jeung industri jeung perdagangan dua. Ayo mereka masing-masing. Nah, sekarang yang menangani secara penuh atau lagi menangani sekarang ini karena yang bermasalah adalah minyak curah yang dari mulai produsen sampai ke konsumen itu ditangani sekarang oleh dua, yaitu Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kebanyakannya mas sekarang yang lagi riweuh teh Menteri Perindustrian karena lagi menangani pertama produksinya, yang kedua turun dari produksi ini ke distributor, satu, distributor dua. Nah, dan ini bersubsidi yang sekarang ini bersubsidi ya. Jadi minyak curah ini disubsidi oleh pemerintah pusat. Subsidinya sabaraha eta ya hitung-hitunganana. Tapi yang terpenting bahwa Kementerian Perindustrian sekarang lagi mengamankan dan mengidentifikasi produsen dan distributor-distributor yang akan terlibat dalam minyak bersubsidi ini. Kenapa? Supaya subsidinya diberikan betul kepada produsen dan distributor yang menjalankan ini. Sisi lain, produsen dan distributor ini harus nyampe ke konsumen dengan harga HET begitu. Eta kahiji. Apa tugas pemerintah daerah? Diminta bersama-sama dengan kepolisian, yaitu mengawasi jalannya distribusi ini. Nah, tetapi data produsen, terutama distributor 1 dan distributor 2 ini sampai saat ini belum clear.
Masalahnya apa? Yang pertama, mereka harus mengisi di dalam yang namanya sistem informasi Simirah. Simirah. Ya, sistem informasi minyak curah. Nah, karena bersubsidi. Oke. Yang kedua harus mengupload beberapa administrasi tentunya. Nah, yang ketiga, mereka harus melaporkan hasil jualannya. Kemudian nanti direimburse subsidi teh. Oh, oke. Nah, dalam waktu lama kira-kira 1 bulan, jadi perputarannya teh ada panjang gitu. Nah, kita diminta mengawasi peredaran atau distribusi ini satu. Nah, tetapi sisi lain Pak Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundangan pemerintahan daerahnya, Ya. bahwa pemerintah daerah harus punya ikhtiar gitu ya, membantu kebijakan pemerintah pusat ini. Apa ikhtiarnya? Yang pertama, kita memang satu bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan, bukan industri ya, perdagangan adalah melakukan operasi pasar minyak curah ke beberapa pasar. Di Jawa Barat sendiri Di Pak Jawa udah Barat. kemana aja Pak? Udah di 27, ada sekitar 27 kabupaten kota. Hampir semuanya Sudah, sudah. tapi itu campurannya Ya. antara kemasan dengan curah. Nah, yang curah ini memang terbatas baru sekitar 15 sampai 16 kabupaten. Apa masalahnya sekarang? Selain tadi masalah administrasi distributor, yang kedua adalah masalah tangki minyak kurang. Oh, oke. Tangki minyak. Beda jeung tangki susu, jeung tangki cai gitu nya. Nah, tangki minyak sekarang kurang dibutuhkan oleh para distributor untuk menyampaikan ke kabupaten kota. Nu jauh Kabupaten Pangandaran sareng Ciamis mah can kabagian teh nu curah teh. Kumargi nyata karena si tangki minyak ini. Distributor itu menawarkan malah kalau ada kabupaten kota yang punya tangki minyak, silahkan ambil minyaknya ke Jakarta. Kebanyakan produsen atau distributor itu adanya di Marunda, Jakarta, perbatasan dengan Bekasi. Ya. Jadi mun Kang Yudi gaduh tangki minyak, laporkan ke Abi, uang disewa ku Abi ke di Oh, bisa ya seperti itu ya? biasa. Oke. Dengan kerjasama dengan Agro Jabar ya. Agro Jabar nanti nyewa, ambil minyak. Oke, jadi kita jemput bola. Jemput bola. Dan itu yang dikeluhkan oleh teman-teman distributor. Ya. Mereka juga kekurangan. Jadi OP minyak curah ya. Ya. Tentunya harganya adalah 14.000, 14.000 per liter, Ya. 15.500 per kilogram. Waktu pertama masih curah teh 11.000 tah. Nah, ini mah 14.000. Udah 14.000. Udah Ini berapa 14.000. banyak yang disediakan, Pak? Nah, kalau data yang saya lihat dari dashboardnya, situsnya Kemendagri, Kementerian Perdagangan, Ya. di Jawa Barat ini sudah teralokasi sekitar 90 juta liter. 90 juta. Dugi ka bulan Maret kamari teh, sampai bulan Maret kemarin ya. Cuman kita nggak ngerti, Menteri Perdagangan juga nggak ngerti kemana ini si minyak 50.000 liter ini gitu. Oh, oke. Ya. Nah, yang tapi jelas mah nanti akan terpenuhi atau enggak Pak nih sampai Ya. beberapa bulan ke depan gitu. Betul. Takutnya langka lagi Saya gitu. Pak. pikir akan ya. Pertama ditertibkan dulu si distributor ini. Ya. Yang kedua, nah ini perlu kerjasama dengan masyarakat dan tadi pertanyaan atau nanti ada hal-hal yang perlu kita antisipasi. Misalnya para repacker ya. Repacker. Repacker Oke. yang tadi ya, beli curah, di packing, dijual jadi lebih mahal gitu. Beli 14.000, di packing bisa jadi jualnya 23.000. Tapi kalau paling tidak beli 14.000 ngejualnya 17-16 masih mendingan. Itu masih Ini aman. Ya. Nah. Ini mau dikemas kemudian jadi 23.000. Yang kedua tadi ya, ada yang menimbun gitu ya. Nah, yang ketiga di konsumen itu sendiri. Di konsumen inilah perlu kita juga edukasi gitu ya. Tidak usah panic buying ya, karena udah akan terpenuhi begitu ya. Jangan sampai kasihan nih si retail ini yang biasanya PO sekali kemudian habis dalam 5 hari, sekarang mah PO sekali habis dalam 1 hari gitu loh. Nah, bahkan dalam beberapa jam gitu dalam Pak? beberapa jam, bahkan ada yang infonya demikian. Nah, itu jangan sampai demikian karena orang membelinya berlebihan. Ya begitu masif ya Pak ya. Cukuplah kalau memang sebulan 2 liter ya cukuplah seperti itu gitu. Nah, kira-kira upayanya itu. Yang kedua, upaya yang sedang kita siapkan sekarang adalah masih dicurah. Karena kalau kemasan mah udah aman. Oke. Masih dicurah adalah Pak Gubernur ingin ada ikhtiar yaitu pelayanan kepada masyarakat. Ya. Yaitu dengan menjual minyak curah melalui Sapa Warga. Ya.
Nah, Sapa Warga inilah yang menjadi alat komunikasi pemesanan, jika e-commerce lah gitunya, antara warga dengan pemerintah provinsi. Yang kami menugaskan atau meminta kerjasama dengan PT Agro Jabar, BUMD kami. Mereka membeli minyak, nanti dari gudang atau tankinya mereka diantar ke warga, disubsidi dari Pemprov Jawa Barat. Begitu. Ya. Ikhtiarnya seperti itu. Ini yang sedang kita hitung berapa dan bagaimana. Jadi memang analoginya sama dengan 2020 kita kekurangan masker dan obat. Kemudian ada ikhtiar kita isoman memberikan obat kepada yang isoman di rumah. Nah, itu sudah kita lakukan sejak 2020 dan diikuti oleh pemerintah pusat. Melalui aplikasi juga waktu itu ya, Picobar. Benar, Picobar. Yang kedua 2021 kita langka oksigen. Oksigen. Kita juga ikhtiar juga mengadakan oksigen, kemudian diantar juga ke rumah sama ke rumah sakit. Ya. Nah tahun ini mah pandemik beres, insya Allah minyak nukuran. Nah kita juga ikhtiar juga, kita kirim juga ke masyarakat. Gitu. Nah itu yang kita ikhtiarkan sekarang untuk masyarakat. Tentunya upaya minyak goreng sampai melalui Sapa Warga ini, kita pahami memang ada sisi bisnisnya di sini. Atau ini merupakan salah satu cara masyarakat yang akan membeli minyak. Badai ngagaleh langsung ke pasar mangga, badai kanu retail oge mangga, atau lewat Sapa Warga oge mangga. Dan minyak soalnya barang bahan pokok ya, yang masih nuansanya bisnisnya kental begitu. Beda kalau obat dan oksigen. Tapi kalau kita langsung ke pasar itu ada kan Pak? Beberapa pasar ada. Beberapa pasar ada. Harganya data yang kami punya ini sekitar 17 sampai 19 ribu 1 kilogramnya. Ya, di pasar tos diplastikan. Jadi cirinya gini tadi. Minyak curah, kalaupun dikemas itu adalah plastik yang dikaret. Kalau minyak versinya sedang atau sederhana, itu adalah kemasan, bantal disebut nanti. Tapi kalau musik premium, ada mereknya. Merek, kemudian herang dengan. Itu perbedaannya baru tahu. Tadi retail seperti itu kemasan. Gitu Pak, ini kan bukan hanya tugas di Sperindak Jabar, tentulah dibutuhkan kolaborasi dengan beberapa stakeholder. Nah, kira-kira siapa saja nih stakeholder yang digandeng sama di Sperindak Jabar untuk menstabilkan minyak goreng ini, Pak? Betul. Minyak goreng ini masuk kepada bahan pokok dan bagian dari ketahanan pangan. Ya. Pertama kita sudah ada nota kesepahaman dengan Polda. Di Polda sudah dibentuk Satgas Pangan. Nah, Provinsi Jawa Barat tahun ini juga membentuk tim Satgas Pangan yang terdiri dari tidak hanya Indak, ketuanya adalah Pak Asda II. Nanti ada anggotanya dari Indak, dari sumber dari hulu sampai hilir. Hulu itu dari produsennya. Misalnya pertanian, perkebunan, perikanan. Nah, dinas-dinas itu terlibat di situ. Kemudian masuk ke perdagangan. Perdagangan sebetulnya dagang ngungkul. Barang natu ayam mah anu di kedah ditaroskeun adalah yang di hulu. Pertanian gimana padi segala macam. Kenapa nggak ada? Kenapa tidak berproduksi dan sebagainya. Gitu. Juga perhubungan dari sisi logistik, begitu ya, dan lain sebagainya termasuk hukum. Dan kepolisian juga kejaksaan. Itu kita rangkul, kita gandeng menjadi Satgas Pangan. Insya Allah aman ya Pak ya? Insya Allah ke depan kita akan lebih aman. Tetapi kalau dunia usaha tidak bisa kita hindari. Paling tidak kita bisa mensubsidi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah ini Pak, selain minyak goreng nih Pak, sekarang kan bulan puasa dan menjelang Idul Fitri, Lebaran nih, biasanya harga-harga kebutuhan tuh naik gitu Pak. Nah kira-kira apa nih langkah-langkah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Disperindak nih agar menjaga kebutuhan pokok ini agar tetap di harga yang tepat gitu Pak? Kenaikan harga bahan pokok di HBKN, Hari Besar dan Keagamaan Nasional, itu sudah biasa dan itu hukum ekonomi.
pada saat demand tinggi, harga juga naik gitu ya. Permintaan banyak ya Pak ya? Ya, demand permintaan ini nanti juga ini. Tentunya juga bahan-bahan tertentu ya. Ya. Nah, memang sudah terdata. Misalnya harga daging sapi sekarang udah 140.000. Ya. Kurangi atau sapi metogaran duit kita. Kemudian daging ayam kayak kami langsung kio lagi. Daging ayam sudah naik ya dari 25.000 sekarang udah 30-an betul 30-an. Pak. Kemarin dari pasar soalnya jadi tahu banget. Alhamdulillah. Cabai rawit ya. Nah, penyebabnya memang selain hukum ekonomi juga adalah iklim. Terutama yang pertanian ya. Cabai rawit segala macam gitu ya. Nah, lebaran teh memang waktunya karena mundur gitu ya, sehingga iklim ini juga mengikuti prosesnya begitu. Nah, yang kedua, bagaimana oleh sebab itu karena ini memang dinamika ini selalu terjadi setiap tahun dan sudah diamanatkan di dalam peraturan perundangan yang tadi sampaikan di awal bahwa tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat punya kewenangan melakukan operasi pasar. Operasi pasar murah, OPM. Tapi Kang Yudi mah tong ngiringan atuh. Oh, nggak boleh ya Pak ya? Ya. Kunaon, kecuali kalau Kang Yudi ingin masuk daftar masyarakat yang kurang mampu. Yang disebut dengan kita punya data namanya DTKS. Ya. Data terpadu kesejahteraan sosial. Ada 10 tingkatan. Yang paling miskin itu desil 1 namanya. Desil 1. Desil 1, kalau Wapres menyebutnya sekarang miskin ekstrim. Pernah ngedangunya miskin ekstrim. Nah, yang akan kita bantu adalah desil 2. Kenapa? Desil 1 mah karena miskin ekstrim itu tugasnya dinas sosial melalui bansos dan tidak boleh beli, hanya gratisan. Tetapi yang desil 2 yang rentan masuk desil 1 atau miskin masih mampu tapi kirang. Oleh sebab itu kita perlu subsidi. Daya belinya masih ada. Daya belinya masih ada. Nah, berapa dan apa saja? Kita mencoba menganalisis yang perlu kita subsidi itu adalah 1 beras, yang kedua tepung, yang ketiga gula, yang keempat minyak goreng. Itu syariatnya. Tapi ini yang diperlukan. Yang kedua perlu kita subsidi. Subsidinya minimal 50% sampai 52% lah kita subsidi. Dan itu yang kita lakukan. Ini akan kita gelar nanti mudah-mudahan di minggu kedua ketiga Ramadan sampai bulan puasa bisa kita lakukan di 27 kabupaten kota. Ya. Alhamdulillah, ini good news nih, berita baik nih. Anggaran kita sampai 15 miliar untuk mensubsidi itu. Kira-kira gitu. Jadi masyarakat, tapi masyarakatnya benar-benar yang masuk desil 2, bagaimana caranya? Yaitu kita berkoordinasi dengan kabupaten kota, baik dengan dinsosnya maupun dengan perdagangannya begitu ya, supaya untuk pendataan ya Pak ya? Ya, pendataan. Nanti masyarakat yang sudah terdata masuk desil 2 ini Kang Yudi mah mau kenging, akan kenging kupon gitu. Nanti ditandai ditukar. dengan kupon, nanti ditukar. Tidak hanya ditukar, ngagale tetap. Ditukar dan ngagale menghasilkan uangnya tidak semahal kalau kita beli normal. Ini menarik Pak Kadis, tapi apa daya durasi yang harus memisahkan kita nih Pak. Mungkin sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan nih dari Pak Kadis untuk wargi Jabar Pak, silakan. Ya, wargi Jabar dalam ketahanan pangan memang menjadi tujuan utama pemerintah ya, bahwa masyarakat harus terpenuhi baik secara kualitas, kuantitas, dan harga begitu. Yang kedua, sisi lain bahwa tidak bisa kita pungkiri masalah iklim, kemudian dunia dunia ekonomi ya, atau bisnis begitu, itu akan mencampuri dalam rangka ketahanan pangan ini. Tetapi pemerintah punya tugas baik secara peraturan perundangan juga secara sosial ikhtiar untuk menyelesaikan masalah ini, khususnya dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Paling tidak bisa tertutupi lah, penuh tidak, tapi ada upaya dan kita bisa meringankan begitu ya beban masyarakat. Nah, sisi lain masyarakat, mari sama-sama kita awasi tata niaga ini begitu ya, seluruh bahan pokok. Yang kedua juga adalah mari kita berhidup hemat dan sehat begitu ya. Jadilah konsumen yang smart, yang pintar. Pintar memilih makanan, bahan pokok dan lain sebagainya, juga cara-caranya
Di antaranya pilihlah kalau melalui online, ya, jangan tertipu begitu. Tidak selamanya online itu baik, ya, jadi harus smart. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Indra atas waktunya. Sampai ketemu lagi Pak. Luar biasa ini insight-nya. Semoga kita bisa menjaga daya beli kita agar tidak panic buying atau membeli masif gitu ya. Karena itu dia orang-orang lain juga masih membutuhkan seperti itu ya. Oke, Pak Indra hatur nuhun dan tentunya juga wargi Jabar. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Kadis Perindag Provinsi Jawa Barat, Pak Indra Sofyan, dan tentunya juga Yudi Reven pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ditutup dengan pantun Tisa Sabian, Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Juara Jabar Prof bersuara.